Hai, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video series tentang bagaimana Anda bisa menghasilkan atau berbisnis online minimal 5 juta sebulan. Dan video kali ini kita akan lanjutkan materinya ya, atau pembahasannya. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas tentang market, kali ini kita bicaranya tentang buat offer. Karena kalau misalnya sudah ada punya produknya nih, terserah ya Anda tadi mulainya dari produk atau market dulu, kan intinya ujung-ujungnya sudah ada menghasilkan satu produk nih. Nah, supaya produk ini bisa dijual, maka Anda harus tawarkan atau buat penawaran. Seperti apa cara buat penawaran? Kita bahas di video kali ini. Nah, kalau mau menjaya, banyak banget ya. Oke, dalam bahasa Inggris, offer itu artinya penawaran ya. Jadi kalau menurut saya ya, pada titik tertentu itu bisnis ini atau produk Anda itu intinya adalah di penawaran. Produk Anda laku atau tidak itu nyawanya ada di penawaran. Bahkan ketika misalnya produk Anda sudah kelihatan kayak kurang laku ya, atau peminatnya sudah mulai sepi, maka jangan buru-buru Anda mengganti produknya. Kenapa? Karena seringkali yang basi itu bukan produknya, tapi offernya atau penawarannya. Jadi ganti offernya, maka dia seolah-olah produknya menjadi produk yang baru lagi, padahal offernya yang baru. Oke? Nah, itu offer. Terus secara teknis offer itu apa sih? Kalau saya sederhananya offer itu penawaran itu, atau ketika Anda menawarkan sesuatu, targetnya adalah ketika Anda menawarkan itu yang tertanam atau yang diterima oleh target market Anda atau calon customer Anda adalah I pay less for more. Saya bayarnya lebih sedikit dan mendapatkan lebih banyak, atau apa yang saya dapat itu lebih banyak dibanding dengan apa yang saya bayar. Nah, kita bedah nih. Lebih banyak di sini belum tentu secara kuantitinya, bukan secara jumlahnya. Kalau secara umum mungkin awam ya yang taunya kayak buy one get one, misalnya beli satu tapi dapat satu yang gratis, artinya beli satu dapat dua misalnya. Apakah itu termasuk less for more? Iya, bisa secara quantity. Tapi bukan itu sebenarnya, bukan hanya itu. Kalau saya lebih baik untuk buy one ya dapatnya satu aja, tapi value-nya yang terasa lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya mereka bayar produk Anda harga 200.000, oke, tapi mereka tahu, mereka beli itu dengan senang hati. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa produk ini sebenarnya bisa kok, atau harusnya dia keluar uang 500.000 atau 1 juta untuk mendapatkan barang ini. Tapi dia cuma bayar 200.000. Kenapa? Karena value-nya luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, selanjutnya best offer atau penawaran terbaik itu seperti apa? Nah, penawaran terbaik ini sudah ada nanti hubungannya dengan kata-kata yang Anda gunakan ketika menawarkan barang Anda ya. Apakah secara lisan atau mungkin secara teks. Kalau bicaranya bisnis online, maka kita bicaranya adalah print ya, atau tulisan atau teks ya. Nah, best offer itu adalah finding hot buttons atau menemukan tombol yang langsung berhubungan dengan masalah target market Anda, atau kalau nggak masalah, tujuan dari target market Anda. Jadi begini, dalam sebuah video saya pernah lihat sebuah video yang menjelaskan bahwa manusia itu bergerak karena dua hal. Yang pertama karena dia nggak mau sakit, dia nggak mau pain, oke. Atau kedua, orang bergerak melakukan apapun karena mengejar pleasure atau kesenangan. Jadi kalau misalnya Anda masukkan unsur psikologis itu ke dalam penawaran produk Anda, apapun produknya, kalau nyampe dia ke level pain and pleasure, sakit, orang nggak mau sakit, nggak mau ribet, nggak mau susah, nggak mau ini, pokoknya semua yang nggak enak-enak itu orang nggak mau.
Kalau Anda bisa masukkan itu, atau Anda bisa masukkan di kata-kata penawaran Anda pleasure atau desire, hasrat orang lain, kenapa dia harus beli produk Anda, maka kemungkinan besar mereka akan beli. Saya sudah membuktikan cara teknik best offer ini, dan penjualannya itu berubah bagaikan langit dan bumi gitu. Beda sekali, beda sekali. Ketika dulu saya cuma jualan biasa-biasa aja caranya, lakunya cuma sedikit. Oke, katakanlah cuma puluhan per hari. Tapi begitu saya sudah mengerti ini, bahwa manusia ini yang menggerakkannya atau yang membuat dia take action itu adalah pain and pleasure, saya masukkan itu ke dalam offer atau penawaran saya, dalam teks promosi saya, itu penjualannya langsung ratusan bahkan ribuan per hari. Gitu. Nah, sekarang saya mau memberikan contoh apa-apa saja, ini contoh dasar ya, apa-apa saja yang bisa Anda lakukan untuk membuat offer, ya, atau offernya apa gitu. Yang pertama adalah ini basic sih, paling dasar, memberikan diskon. Oke, karena market Anda itu tentu suka dengan diskon. Tapi hati-hati dengan diskon, karena kalau misalnya produk Anda yang mau Anda jual adalah value-nya, maka hati-hati bermain dengan diskon. Karena kalau bicara value, maka tentu market yang kita bidik ini adalah orang yang lebih mementingkan value dibanding uang. Mereka uang punya, buying power-nya mereka punya. Oke, begitu mereka mendapatkan ada informasi diskon, apalagi kalau diskonnya sudah tidak masuk akal lagi, misalnya diskon 50 plus 20 misalnya, kayak barang retail ya. Jadi itu bagi dia kayak yang jangan-jangan barang ini emang biasa-biasa aja. Jadi hati-hati main dengan diskon. Kecuali produk Anda memang tidak masalah bermain dengan diskon, silahkan Anda bisa bebas-bebas saja. Karena saya sendiri juga pernah main diskon sampai 90%. Tapi juga tidak semua produk dan enggak sepanjang hari saya gunakan itu. Hanya setahun sekali misalnya. Ada momen tertentu di mana kayaknya asik nih, lucu nih kalau produk-produk saya yang premium saya jual dengan diskon 90% gitu. Itu yang pertama, diskon ya. Yang kedua, offer yang bisa Anda berikan adalah buy one get one, seperti yang sudah saya sebut tadi. Orang belinya satu, bayarnya satu, tapi dapatnya dua. Selanjutnya yang bisa Anda gunakan juga untuk offer adalah scarcity atau keterbatasan. Ya, misalnya Anda untuk menaikkan value produk Anda lebih eksklusif kesannya, maka Anda batasi pembelinya. Misalnya dijual hanya sekian unit, oke? Atau dijual hanya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Atau misalnya dijual hanya waktu-waktu tertentu saja gitu. Nah, itu semua disebut dengan limited access atau scarcity. Jadi Anda ciptakan eksklusivitas itu supaya terjaga gitu, bahwa produk Anda ini value-nya luar biasa dan tidak selalu available. Jadi orang-orang ketika dia dibuka penjualannya atau dirilis produknya, orang-orang akan spend, dan di situ orang nggak terlalu memikirkan harga. Kenapa? Kalau saya nggak beli sekarang, and then besok tutup, belum tentu saya akan dapetin produknya lagi tahun depan, misalnya kayak gitu, ya. Nah, jadi orang akan take action segera mungkin untuk membeli produk Anda. Hal lain yang bisa Anda lakukan untuk offer ini, yang terakhir yang ini dasar ya, adalah dengan memberikan money back guarantee atau garansi uang kembali. Kalau memungkinkan, coba semua produk Anda kasih garansi. Jadi misalnya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka kami akan mengganti uang 100% tanpa pertanyaan, misalnya kayak gitu, no question asked, misalnya kayak gitu. Nah, ini produk-produk digital biasa seperti itu ya, seperti saya kan ada beberapa produk video, produk edukasi, itu semuanya ada mekanisme money back guarantee-nya, ada garansi uang kembalinya. Nah, tentu syarat ketentuannya berlaku ya, ada sesuaikan lah. Misalnya kalau produk Anda jamin produk ini misalnya bagus, bermanfaat buat orang lain gitu. Tapi manfaatnya akan dirasakan kalau orang lain itu misalnya melakukan instruksinya. Nah, jadi itu bisa menjadi syarat ketentuannya. Misalnya, contoh ya, kayak saya kan bisnisnya salah satunya adalah edukasi belajar bahasa Inggris, ya kan? Nah, kita itu ada syarat ketentuan di mana si siswa ini harus betul-betul aktif belajar dulu. Kalau setelah dia belajar dalam rentang waktu tertentu, misalnya minimal 30 hari,
Oke, dan setelah 30 hari belajar, kata kuncinya di situ. Setelah 30 hari belajar dan dia tidak merasakan progres apapun, dia merasakan tidak ada manfaat apapun selama 30 hari itu, maka dia berhak untuk mengajukan refund. Dia berhak untuk mengajukan permintaan uangnya kembali. Oke, dan alhamdulillah sampai saat ini hanya sedikit sekali orang yang mengambil refund itu. Jadi jangan takut. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, waduh mas, kalau pakai money back guarantee nanti orang rata-rata nyoba-nyoba aja terus nanti dia ngambil keuntungan, produknya udah dia pakai, produknya misalnya produk informasi, ada jual ebook atau jual video apapun itu, informasinya dia udah dapat, terus dia minta uang kembali. Percaya sama saya sudah menggunakan money back guarantee ini udah bertahun-tahun dan yang klaim itu hanya 1% aja, hanya 1% aja. Sisanya jangankan klaim garansi, make aja enggak, gitu. Kenapa? Karena orang membeli itu, again, kan ketika kita bahas offer tadi di awal ya, orang itu kan tergerak atau termasuk ketika dia membayar atau membeli produk kita itu karena pain and pleasure yang ada di offer kita. Nah, ketika orang sudah beli, seringkali kayak yang nantilah ditonton videonya, nantilah dibaca e-booknya, nantilah. Termasuk Anda sendiri mungkin sering sekali ketika kita membeli sesuatu terus kita bingung, ini ngapain gue beli tadi ya, bener nggak? Nah itu kira-kira yang sering terjadi. Jadi jangan takut untuk memberikan garansi. Yang jelas syarat ketentuannya harus jelas seperti apa, dan kalau memang Anda menjanjikan ada garansi uang kembali, kalau ada orang klaim ya Anda kembalikan uangnya. Jadi makanya nanti kalau seandainya nih di cara atau strategi promosi Anda misalnya menggunakan sistem distribusi lewat reseller, kan kayak produk saya ini banyak juga resellernya ya. Reseller saya itu mendapatkan komisi itu dalam waktu 30 hari. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi refund itu tadi. Jadi kalau misalnya ada orang yang refund, maka otomatis komisinya cancel. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak refund dalam waktu 30 hari, dia akan mendapatkan komisi 100%, gitu ya. Nah, di bagian terakhir dari video ini saya ingin memberikan formula nih gimana caranya Anda membuat offer lewat teks ya, atau membuat kata-kata promosi. Ini sebenarnya caranya banyak ya. Nah, di tempat saya sebenarnya itu kita punya bahkan ada 1001 varian atau variasi gimana kita bisa membuat teks promosi. Tapi ini adalah formula atau pattern yang paling umum. How to gain something without pain in a short period of time. Ada 3 unsur. Bagaimana customer Anda bisa mendapatkan apa yang dia mau. Yang kedua, tanpa hambatan. Yang ketiga, dalam waktu singkat. Contoh misalnya, kalau orang bahasa Inggris itu maunya apa? Misalnya dia mau belajar bahasa Inggris tapi nggak mau ribet. Kan gitu ya, ribet itu adalah pain-nya. Sementara mereka gain-nya atau keuntungan atau sesuatu yang mereka mau itu adalah bisa bahasa Inggris. Nah, jadi saya buat kata-kata mau bisa bahasa Inggris tanpa hafal rumus grammar. Nah, itu langsung kena hot button, itu udah jelas. Karena itu menjadi concern banyak orang yang mau belajar bahasa Inggris. Dia pengen bisa bahasa Inggris tapi kok dari sekolahan dulu emang kayak sampai merasa nggak punya bakat di bahasa Inggris karena banyak sekali pola-pola atau hafalan-hafalan rumus yang nggak masuk akal, sehingga jadinya benci dengan bahasa Inggris. Ketika dia melihat teks promosi saya, itu kan jadi relief, jadi kayak yang ada juga jalan keluarnya ya, ada, bisa kok belajar bahasa Inggris itu nggak perlu hafal rumus. Nah, setidaknya mereka akan coba dulu. Kan ada mekanisme uang kembali, garansi uang kembali. Kalau misalnya ternyata nggak benar, ya mereka tinggal bisa klaim aja, gitu. Nah, kalau sudah Anda bisa buat begitu, maka produk Anda biasanya itu irresistible atau sulit ditolak sama calon customer Anda. Ya, jadi polanya sekali lagi, how to gain, bagaimana mendapatkan sesuatu tanpa hambatan dan dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang singkat ini misalnya bagaimana bisa bahasa Inggris tanpa hafal rumus dalam waktu 3 bulan misalnya. Atau kalau yang pernah saya buat, bagaimana menaklukkan ratusan rumus grammar, tanpa menghafal hanya dengan 5 langkah.
Nah, itu temuan saya dan itu benar. Jadi saya akhirnya berani untuk mengatakan itu di offer saya. Oke, dan offer itulah ini yang tadi saya sebut di video yang membuat penjualan saya itu langit dan bumi gitu. Ketika saya sudah mengerti ini, saya buat kopi seperti itu, orang-orang pada ngelirik semua, orang-orang pada coba semua gitu. Sampai saat ini itu sudah 100 ribuan orang yang sudah mencoba metode ini, dan yang betul-betul belajar itu banyak sekali testimoni yang mengatakan kenapa saya nggak tahu ini dari dulu. Oke, nah itu kira-kira bagaimana Anda bisa membuat offer dari produk Anda. Silakan coba komen di bawah. Anda latihan ya, Anda praktek, coba jual produk Anda, apapun produknya, boleh produk beneran ada atau mungkin asal-asalan aja produknya, tapi Anda buat teks offernya. Formulanya ada 3. Gain without pain in a very short period of time. Dapatin yang mereka mau tanpa hambatan, tanpa kesulitan, cepat pula. Dalam waktu 3 menit kah, dengan hanya 3 langkah sederhana kah, atau apapun kata-katanya silahkan Anda pilih. Jadi coba komen di bawah, nanti akan saya cek. Yang keren-keren saya akan kasih tanda like ya. Nanti kita mungkin juga ada diskusi-diskusi di bawah, boleh juga. Ya, itu saja untuk video kali ini. Kalau Anda punya pertanyaan terkait dengan offer atau terkait dengan materi yang lain atau apapun terkait dengan bisnis atau keuangan, silakan Anda tanya saya di DM Instagram. Linknya ada di bawah di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk selalu like video dan komen dan juga subscribe, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman yang lain, terutama yang memang mungkin lagi nyari-nyari gimana ya caranya bisa bisnis online, mulai dari mana, panduannya seperti apa. Anda share video-video saya, silahkan, nggak masalah. Thank you for watching this video. Bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.